masih meningis kesakitan ya karena tulang kering itu kayak tampaknya ya bungkus bertabrakan tadi ya dengan Bermain di San Pedro del Pinatar, Sintayong menurunkan skuad terbaiknya dengan menurunkan formasi 3-4-3. Sintayong langsung menurunkan 4 pemain keturunan, Justin Hubner, Ivar Jenner, Zico Sore, dan Rafael Struij. Skuad Garuda Nusantara mengawali babak pertama dengan langsung menyerang dengan garis yang tinggi. Tusukan-tusukan para pemain tengah Indonesia mampu merepotkan pertahanan Slovakia. Timnas Indonesia pun berhasil unggul pada menit ke-28. Lewat serangan dari sisi kanan Zaki Ashraf, melepaskan crossing mendatar yang disambut oleh Rafael. Sontekan penyerang adu Den Haag itu tak bisa dijangkau oleh kiper Slovakia Samuel Belani. Skor menjadi 1-0 untuk Garuda Muda. Tertinggal 1 gol, Slovakia berupaya membalas. Namun rapatnya lini belakang Indonesia berhasil menjaga keunggulan itu bertahan hingga turun minum. Usai turun minum, persaingan kedua tim pun masih ketat. Kedua tim saling jual beli serangan. Slovakia berhasil bangkit dan menyamakan kedudukan pada menit ke-82. Berawal dari pelanggaran Zaki terhadap Viktor Sliaki, di kotak terlarang, wasit pun menunjuk titik putih. Timothy Jambari yang maju sebagai eksekutor sukses menyerangkan bola ke gawang Cahya Supriyadi. 4 menit kemudian, Damian Kecut menambah keunggulan Slovakia setelah berhasil memanfaatkan Charles di depan gawang Garuda Nusantara. Hingga akhir laga skor 1-2 Timnas U20 Indonesia versus Timnas U20 Slovakia tak berubah. Di lain sisi pertandingan ini menjadi sorotan netizen ialah keputusan wasit yang unik. Ya, beberapa kali Timnas Indonesia U20 kerap dirugikan dengan keputusan pengadil lapangan itu. Netizen pun juga menyoroti proses gol kedua Slovakia. Ketika itu, Timnas U20 Indonesia tidak beruntung karena bola pantul sapuan Cahya Supriyadi memantul ke badan Damian Kecut. Kemudian masuk ke gawang Timnas U20 Indonesia. Tepat setelah gol tersebut, Cahya Supriyadi langsung menderita cedera sampai harus ditandu keluar lapangan. Dalam tayangan ulang, kaki Cahya Supriyadi tampak menghantam kaki Damian ketika keduanya berduel. Menjelang akhir laga, Justin Hubner harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah menerima hukuman kartu merah. Justin Hubner langsung diusir setelah melanggar striker Slovakia Adam Grieger. Di lain sisi, pertandingan ini akan menjadi tolok ukur kekuatan Timnas U20 yang akan menjalani Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023. Exco PSSI tentukan venue Timnas Indonesia di ajang AFF. Gelaran Piala AFF edisi terkini akan segera berlangsung mulai 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Pada waktu yang bersamaan, PSSI juga tengah disibukkan dengan persiapan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Praktis gelaran Piala AFF tidak dapat menggunakan stadion utama Gelora Bung Karno. Kendati demikian, pasukan Sintayong masih dapat memanfaatkan sejumlah stadion lain sebagai pilihan. Tahun ini Piala AFF kembali ke format seperti sebelum pandemi COVID-19, yang nantinya akan ada laga home away. Di samping itu, anggota Exco PSSI Endri Irawan menyebut Timnas Indonesia kemungkinan besar bakal bergandeng di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Pasalnya, Timnas Indonesia akan main di kandang sebanyak 2 kali saat babak penyisihan grup A Piala AFF 2022. Negara yang bakal dijamu skuad Garuda yaitu Kamboja dan Thailand. Pertandingan melawan Kamboja akan digelar pada 23 Desember 2022. Sementara partai kontra Thailand bakal dilat 6 hari berselang. Timnas Indonesia juga berpeluang mendapat tambahan 2 partai kandang lagi di Piala AFF 2022. Ini akan terjadi jika skuad Garuda lolos ke babak semifinal dan final. Selain menghadapi Kamboja dan Thailand, Timnas Indonesia juga akan bersua Filipina dan Brunei Darussalam. Pelatih Prancis enggan remehkan kekuatan Timnas Indonesia U20. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Prancis U20 pada pertandingan uji coba di Spanyol pada Kamis lalu. Meski sukses membantai Garuda Nusantara 6-0 di turnamen Mini World Cup, pelatih Prancis U20 Landry Chauvin tidak memandang remeh Timnas Indonesia U20.
Landry Chauvin mengatakan kualitas tim asuhan Sintayong memang di bawah Prancis. Namun dia tidak mau meremehkan timnas Indonesia U20 yang terus bersiap untuk Piala Dunia U20 2023. Di samping itu dirinya mengatakan pola permainan timnya berjalan cukup baik dalam laga itu. Hal itu ditandai dengan kemenangan besar atas timnas Indonesia U20. Kendati demikian, Landry Chauvin mengatakan masih ada berbagai evaluasi meski timnya menang telak. Tujuannya agar Prancis U20 makin siap untuk Piala Dunia 2023. Sebagaimana diketahui, laga uji coba di Turki dan Spanyol merupakan persiapan jelang Piala Dunia U20 2023 dan Piala Asia U20 2023.